mungkin bisa saja disimpan di kantong-kantong ya. Saya pernah dapat case itu celana jeans ya. Celana jeans itu kan biasanya di sini ada kantongnya ya. Ada kantongnya, terus ada kantong kecil lagi di atas ya. Saya tuh dapat Mr. X ya, pakai celana jeans, terus ada lipatan kertas tuh di kantong yang di sini tuh. Dan kertas kecil gitu ya. Ternyata kertas resep. Kita buka ya, oh ternyata ada rumah sakitnya ya. Waktu itu rumah sakit Koja ya. Ada rumah sakitnya, ada namanya, ya akhirnya kita tracking ya ke rumah sakit tersebut. Bener nggak ini periksa hari apa, jam berapa, ada CCTV-nya nggak yang di dekat poli gitu ya. Atau masih ingat nggak tadi perawatnya ini ciri-cirinya seperti apa, cocok ternyata. Nah, itu kan bisa mengungkap kasus ya kalau kayak gitu ya dari profil-profil yang seperti ini. Temuan walaupun kertas hanya selembar kertas tapi nggak bisa kita sepelekan ya. Oke. Ini contohnya kalau luka tembak ya seperti ini. Ya, kalau luka tembak kamu perlu cek pakaiannya gitu ya, diameter lubangnya apa, ada gambaran lain nggak? Misalnya ada tatuase nih, ternyata tatuasenya nempelnya di baju, bukan di tubuhnya pasien ya, atau dia pakai jaket lagi, ternyata nempelnya di jaketnya. Nah, itu difoto ya, dideskripsikan. Atau ada anak peluru masih temangsang begini, Dek. Ini juga kamu harus deskripsikan ya, ditemukan sebuah sisa anak peluru pada sweater sisi mana ya. Nah, ini nanti juga diserahkan ke bagian forensik ya. Jangan dibuang atau kamu apa buat kenang-kenangan ya jangan ya. Karena sisa anak peluru ini nanti kita akan identifikasi deh. Kemungkinan anak peluru ini senjatanya apa ya, kalibernya berapa ya, alurnya apa, kemungkinan mereknya apa, kemungkinan jenis senjatanya apa, misalnya apa shotgun, apa Glock atau apa ya. Sampai nanti analisanya kemungkinan oknum instansi mana yang pakai senjata itu. Nah, itu ini bisa petunjuknya dari ini, sisa anak peluru, ya. Oke. Selanjutnya perhiasan. Nah, perhiasan ini kamu cek juga ya. Kalau ada cincin, kalung ya, anting-anting, deskripsi yang detail. Misalnya ini ya, terdapat sebuah cincin pada ibu jari tangan kanan, bahan logam warna silver, terdapat motif bintang. Nah, diameter cincin berapa? Nah, nanti diukur ya. Jadi deskripsinya detail ya. Cincin saya pernah dapat case ya. Laki-laki ya, pakaian jogging ya, ditemukan meninggal di trotoar ya. Eh, Untungnya dia pakai cincin nikah. Makanya saya masih ingat kasusnya ya. Ketika kita buka ya cincinnya ada nama istrinya ya di sisi dalamnya ya. Kan ada ukiran nama pasangan biasanya ya. Terus ada tanggalnya cantik waktu itu ya. 2018 ya. 2 Februari 2018. Dan saya periksa itu tanggal 4 Februari 2018. Jadi baru nikah 2 hari. Ya, baru nikah 2 hari ya. Pengantin baru kan berarti ya. Tapi meninggal ya almarhum ya. Ya berarti memang takdir jodohnya ya hanya segitu ya 2 hari. Akhirnya apa? Berbekal nama tadi kita cari di Instagram, cari di Facebook ya. Akhirnya ketemu di Facebook tuh ya nama itu ya. Eh, Untungnya waktu itu istrinya di Facebooknya menampilkan dia bekerja di PT mana. Akhirnya kita cari nomor telepon kantornya ya, telepon betul bahwa ini ya ada nama ini. Kita minta untuk ke rumah sakit ya, kita jelaskan ya. Jadi yang seperti ini tuh kadang juga bisa jadi petunjuk ya. Sidik jari ini biasanya dari tim Inavis ya. Nah, kita bisa pakai alat mambis kalau sekarang. Kalau dulu masih pakai cap manual begini ya. Nah, kalau kita pakai mambis kok ternyata nggak kedetek usianya remaja ya kemungkinan dia belum punya KTP ya. Nah kalau belum punya KTP biasanya kita minta ijazah sekolahnya ada nggak? Kalau ijazah sekolah kan biasanya pakai cap 3 jari ya. Nah, nanti kita bandingkan tuh cap manual begini dengan cap yang ada di ijazahnya. Pola rumus sidik jarinya sama atau beda ya. Terus baru tanatologi kamu cek tadi ya lebam mayatnya, kaku mayatnya, suhu tubuh mayatnya sama pembusukannya sudah mulai ada atau enggak ya. Ini yang kalau ini ya berarti posisinya apa ini? Posisi jenazah? Andreas? Eh, izin dok, mati terlentang. Telentang ya. Ketika ditekan tidak hilang dengan penekanan, estimasi waktu kematian berapa Andreas?
Kalau ditekan hilang kurang dari 12 jam, dokter. Tidak hilang dengan penekanan, berarti estimasi Kalau tidak kematiannya hilang lebih dari 12 jam. ya lebih dari 12 ya. Oke, paham ya? Nah, ini kalau orang asfiksia, secara umum biasanya warnanya ungu kemerahan begini, Dek. Jadi ungunya ungu gelap ya, karena asfiksia, kurang oksigen ya. Beda dengan yang ini. Ini contoh cherry red itu gambarnya kayak gini ya. Ini cherry red tapi kebetulan dimasukkan ke freezer ya. Jadi merahnya jadi merah mengkilat begini ya. Kan beda ya. Nah, jadi kalau cherry red warnanya lebih cerah seperti ini. Biasanya kasus-kasus cyanida ya. Dan kayak gini, berarti kamu bisa menceritakan apa nih ke penyidik kalau lebam mayatnya kayak gini? Apa Gis, Kak? Kenapa lebam mayatnya kayak gini, Gis? Giska, Giska, Unisula. Halo, Giska. Halo, Giska, rak respon no. Puspa. Oh, Giska ada respon. Kalau kayak gitu, Iya, karena ada alasnya ya. Ini motif alasnya. Berarti alasnya ada yang menonjol, ada yang mencekung ya. Sehingga bentuk motif lebam mayatnya menyesuaikan alasnya. Jadi bentuknya kayak gini ya. Termasuk kalau kamu menemukan deh ada nih di punggungnya ada garis begini nih. Nah, ada warna merah berbentuk garis sejajar gitu ya. Seperti tulang ikan. Berarti apa analisamu? Analisamu apa? Apa Nandia? Berarti apa Nandia? Apa? mungkin habis dikerokin dokter. Iya, habis kerokan. Betul, betul ya. Nah, berarti kalau kamu menemukan jenazah kok habis kerokan, berarti apa yang kamu pikirkan, Dek? Orang kerokan itu berarti kenapa? Meriang yo. Nah, nek meriang, berarti kan kemungkinan dia ada rasa sakit yang dia rasakan ya. Jangan-jangan dia natural death, punya penyakit. Jangan-jangan angina pectoris. Angina pectoris itu ya rasanya meriang juga ya. Nyeri dada ya. Akhirnya minta kerokan. Ya. Jadi clue-clue seperti ini juga penting ya. Oke, ini berarti dada, leher, wajah ya. Posisi jenazah berarti apa Nandia? Posisinya terlungkup dok. Telungkup tengok kanan apa kiri? Tengok kanan. Tengok kanan ya. Paham ya? Berarti ini ya. Jangan bingung ya. Kanan kiri jangan bingung. Nanti mayatnya ikut bingung ya. Nengoknya berubah nanti ya. Ya, oke kaku mayat ya. Contohnya seperti ini ya. Jadi kakunya lengkap ya. Kaku lengkap itu ya tanpa alas pun begini tertahan di sini dia tetap kaku ya. Ini contoh kadaver spasmum ya pada kasus tenggelam. Baru identitas umum ya, laki-laki atau perempuan, usianya perkiraan berapa, gizinya bagaimana, panjang tubuh diukur dari kepala sampai tumit. Khusus laki-laki zakarnya dilihat, penisnya dilihat, dia sudah disunat atau belum, ya. Oke. Nah, ini kalau identitas umum seperti ini sih bisa dilihat ya, laki-laki atau perempuan ini. Laki-laki ya, rambutnya bisa diukur, hitam, punya kumis ya, jenggotnya tipis. Nah, ini gampang kalau jenazah masih segar ya. Lah kalau posisinya jenazahnya kayak gini, Dek. Bisa nggak kita menentukan identitas umum? Laki-laki perempuan bisa dilihat? Perkiraan usia bisa dilihat? Panjang tubuh bisa dilihat? Ya tetap bisa, tapi dengan estimasi ya. Jadi walaupun kerangka pun ya kita harus berupaya ya bisa mengungkap identitas dari tulang kerangka ini dengan cara ilmu estimasi tadi, ilmu antropologi forensiknya dipakai. Jenis kelamin bisa ditentukan dari apa? Kranium sama panggul, laki-laki atau perempuan ya. Usia bisa juga dari ini ya, rumus-rumus yang ada di tulang tengkorak. Panjang badan bisa juga. Nanti diukur tulang-tulang panjang ini nanti dimasukkan rumus-rumus estimasi statur ya. Nah, jadi tetap bisa diupayakan ya. Baru tanatologi lain pembusukan tadi ya. Ini yang marbling tadi ya, bloating ya, bengkak, kehijauan ya, wajahnya mencucu, kulit arinya mengelupas ya. Jadi ini diingat-ingat ya slide ini ya. Kita tidak boleh sombong ya.
Baru ke identitas khusus. Kalau identitas khusus seperti ini contohnya ya. Tato, tahi lalat, toh tubuh, tompel, jaringan parut ya. Jadi itu silakan di deskripsi. Cari identitas yang sekiranya orang lain itu gampang ingat dia gitu ya. Jadi jangan pakai yang kalau tai lalat ya misalnya tai lalat yang khas ya di wajah atau di mana ya. Jangan tai lalat yang dilipat ketiak atau dilipat pantat gitu ya. Mau dia sendiri yang punya aja enggak tahu kalau dia punya tai lalat di situ ya. Jadi jangan yang aneh-aneh ya. Jadi identitas khususnya yang khas yang orang tuh ngeh gitu ya kalau dia tuh punya identitas di situ ya. Nah, ini jaringan parut ya ini kan khas ya. Dia cocokkan dia pernah riwayat operasi apa? Oh, torakotomi, laparotomi, apendik ya. Nah, jadi ini juga jadi identitas khusus. Terus periksa ya dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Mata juga diperiksa. Ini kalau warna putih kayak gini, Dek. Ini namanya arcus senilis ya. Warna putih, lingkaran putih ini loh, ya. Ini namanya arcus senilis. Ini lingkaran penuaan. Lingkaran penuaan itu kita akan muncul kalau dia di atas 40 tahun. Jadi kalau ketemu kayak gini, usianya perkiraan di atas 40 tahun, ya. Terus yang penting lagi ini skleranya kamu lihat ya. Ini kan pelebaran pembuluh darah ya. Ini tanda aspeksia. Dia tanda kekurangan oksigen, mati lemas ya. Nah, berarti kita PR selanjutnya cari tahu asfiksianya kenapa pada jenazah ini. Ya. Ini juga tanda asfiksia ya, pelebaran pembuluh darah. Kalau ini kan belum ada lingkar penuaannya ya, arcus senilisnya enggak ada. Berarti usianya yang ini almarhum kurang dari 40 tahun. Nah, nanti pakai parameter lain, gigi ya, parameter kranium ya, untuk menentukan usianya itu sebenarnya berapa ya perkiraannya. Nanti kalau sampai asfiksia berat bahkan bisa sampai pecah kayak gini, perdarahannya banyak ya, kayak gini ya. Oke, terus gigi dicek ya. Bentuk gigi, ada gigi yang khas atau enggak, jumlah gigi. Nah, ini bisa sebagai identitas umum juga ya. Dicek. Nah, kalau ada identitas khusus nih, gigi emas ya, itu juga jadi identitas khusus ya. Kamu tulis di situ terdapat gigi emas pada gigi seri keberapa misalnya ya. Oke, baru deskripsi luka. Dari kepala sampai kaki, kamu cek luka-lukanya seperti apa ya. Ada luka kekerasan tumpul kah, kekerasan tajam kah, tembak kah ya. Kalau ini kan kayak gini kekerasan tumpul ya. Nah, ini kekerasan tumpul juga kalau ini ya, tapi luka robek, tepinya tidak rata. Kalau luka terbuka gini kamu cek ya, tepinya rata atau tidak rata, ada jembatan jaringan atau enggak ya, sudut lukanya apa, dasar lukanya apa ya. Jadi untuk menentukan kemungkinan bendanya itu apa. Ini contoh luka tembak deh. Tembak kayak gini ya. Nah, kalau luka tembak, nanti deskripsi luka belajar sama dokter Isti ya di kuliah deskripsi ya. Harusnya ada tuh tema itu ya. Lingkarannya ini diukur, ini untuk kaliber senjatanya ya. Nanti kita cocokkan dengan pelurunya ya. Ini klim lecet. Nah, ini yang ini tuh klim lecet nih. Nah, ini klim lecet. Nah, ini juga diukur lebarnya ya. Nah, ini ada sudut begini nih, bentuknya teardrop ya. Nah, jadi kemungkinan besar ini arah masuknya peluru tuh dari sini. Nah, nanti dihitung berapa derajat ya kemiringannya. Itu ada rumusnya, menghitung untuk rekonstruksi luka tembak. Ya. Ini sama luka tembak juga. Nah, hati-hati yang luka-luka seperti ini, Dek. Ya. Ini khas luka untuk sengatan listrik. Jadi tengahnya mencekung, tepinya meninggi, warnanya pucat. Nah, ini namanya halo appearance ya. Halo appearance ya. Ini luka listrik masuk. Ya, jadi kalau ada arus besar masuk sini, dia akan menggerus gitu ya. Jadi menggerus, terus tepinya meninggi. Ya, jadi hati-hati jenazah-jenazah yang tidak ada saksi ya, tidak ada riwayat penyakit ya. Nah, ini kamu perlu lihat sela-sela jari, tangan, telapak tangan, ujung-ujung jari ada nggak luka kayak gini. Jangan-jangan kesetrum ya. Karena saya pernah dapat mahasiswa Jakarta ya, mahasiswa Jakarta ditemukan meninggal di dalam kosnya ya. Terus waktu diperiksa menemukan kayak gini lukanya, tapi di sela-sela jari antara 3 ke 4 itu ya. Nah, kayak gini persis ya. Akhirnya apa? Kita lihat lagi foto olah TKP-nya waktu ditemukan ada enggak. Ternyata posisinya itu dia telungkup ya, malam tidur gitu ya, dia telungkup, tangannya itu dia nempel ke ujung charger handphone. Nah, jadi charger itu konslet deh ya. Jadi hati-hati ya kalian yang anak kos ya, kalau sibuk nyarger laptop, HP ya, kalau sudah tidak dipakai tolong dicabut ya. Secapek apapun kalian
bikin tugas, bikin visum ya. Nah, jadi tolong supaya enggak konslet ya. Jadi jangan sampai nanti saya ada panggilan olah TKP gitu ya. Konslet gitu ya, anak kos. Nah, ini hati-hati ya. Nih, saya pernah dapat kasusnya yang kayak gini ya. Terus ini kalau cairan kimia ya, cairan kimia itu bisa asam, bisa basah ya. Asam sama basah lebih bahaya mana? Justru malah lebih bahaya basah. Kenapa? Basah itu dia saponifikasi. Dia akan gerus terus di bawahnya. Erosinya terus-menerus ya. Nah, nanti bedanya apa? Kalau dia rabaannya keras kayak kertas perkamen ya itu biasanya asam. Kalau basah dia rabaannya basah biasanya ya. Tepinya enggak tegas ya, tapi kalau asam biasanya tepinya tegas ya. Ini kamu bisa cek pakai kertas lakmus, Dek. Kalau dia air matanya masih banyak, ini pakai air mata juga kita bisa. Kertas lakmus tempelkan gitu ya di cairannya. Nanti lihat perubahan warnanya merah apa biru. Berarti pH-nya asam atau basah ya. Kalaupun tidak bisa sudah netral karena sudah diguyur air, kamu bisa ambil sampel ini potongan kain ya. Nanti kita akan cek di lab for ini apakah cairannya asam atau basah. Nanti dicocokkan dengan cairan yang dibawa sama pelaku sesuai atau enggak ya. Terus terakhir ya, selaput darah juga perlu dicek ya. Terutama kalau perempuan muda dibunuh, ditemukan di tempat yang tidak wajar, celana dalamnya nggak dipakai atau dia nggak berbusana ya. Jangan-jangan dia tidak hanya korban pembunuhan, tapi juga diperkosa juga ya, kekerasan seksualnya ada gitu ya. Kayak kasus yang di Batang yang minggu lalu ya, yang kita tangani di Temanggung ya, di Temanggung. Ini hasil kita temukan tisu ya di TKP, tisu-tisunya juga kita periksa juga ya. Ini contoh kalau ada luka-luka seperti ini ya. Oke. Ini contoh anus ya. Anus juga dicek ya, Dek. Kalau kekerasan seksual dia sering disodomi ya. Jadi pelaku-pelaku LGBT itu biasanya ya. LGBT itu biasanya kan pakainya anal seks ya. Ini namanya anus corong. Ya, kalau sudah dipakai ini rugainya dia akan melebar ya. Terus sphinkternya juga akan melebar. Ini bisa curiga ke arah kekerasan seksual berulang pada anus. Ya, ini dicek ada atau enggak. Oke deh. Saya rasa itu ya yang bisa saya berikan ya. Jadi itu step-step untuk pemeriksaan luar tadi. Kalau Anda sudah menemukan temuan-temuannya apa, Anda pikirkan ya arahnya ke natural death atau unnatural death ya. Kekerasannya jenisnya seperti apa sehingga kita bisa mengarah pada indikasi tindak pidana ada atau tidak. Ya. Ada pertanyaan Adik-adik untuk pemeriksaan luar? Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Cukup ya? Oke, kalau cukup berarti nanti kalau ada case lagi nanti silakan koas untuk pemeriksaan luar dulu ya. Nanti di bawah supervisi PPDS dulu. Coba latihan ya untuk mendeskripsikan, belajar untuk meng-screening jenazah ya. Kalau memang sudah ada tanda-tanda kekerasannya baru kita lanjutkan ke pemeriksaan otopsi selanjutnya ya. Oke, kalau sudah selamat beristirahat, selamat belajar. Kita tutup dengan doa. Berdoa dipersilakan. Iya. Oke, selamat belajar ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Dokter. Terima